ada lagunya Green Day yang judulnya Nimrod. Kenapa saya mention itu? Kalau jenengan kebetulan tiba-tiba ketemu anak-anak Leto dan Anda ngomong Nimrod, semua akan menengok ke Anda dan mencari apa yang Anda lihat. Loh, apa hubungannya Nimrod lagunya apa namanya Green Day dengan perilaku seperti itu? Ini menariknya. Manusia itu pasti kan berkomunikasi satu sama lain. Yang sering kita lupa, komunikasi adalah jembatan untuk menyampaikan makna. Ada di kepala saya sampaikan lewat kata-kata, Anda pahami dan Anda artikan lagi. Kalau anak milenial Z paham lah pasti. Di zip, di attachment, dikirim, di unzip. Nah, kalau digital, unzipnya keluarnya sama persis sama yang di zipnya. Kalau otak manusia dan bahasa, itu yang dalam tanda petik harus kita perhatikan. Bahaya. Kenapa? Karena ketika komunikasi terjadi, ada 3 kemungkinan makna yang tersedia. Saya ngomong Nimrod. Ini makna saya yang saya pahami sebagai saya di Leto, atau Nimrod lagu dari Green Day yang kita pahami secara komunal, atau Nimrod yang kamu pahami sebagai entah pengalamanmu kata itu artinya apa. Jadi ada 3 makna yang tersedia dalam satu kali komunikasi. Makna yang memberikan, makna yang komunal, karena bahasa itu komunal, dan makna yang menerima. Kita selalu, yang tadi kenapa saya ngomong kita sering lupa, karena kita selalu mengasumsikan bahwa yang kita tangkap itu sama dengan apa yang dipikirkan oleh yang ngomong. Padahal sangat belum tentu. Pada komunikasi yang ideal itu yang terjadi. Dan kita selalu mencoba bagaimana berkomunikasi itu ideal agar benar-benar yang kita sampaikan di otak tidak terdistorsi sampai pada otak lain. Tapi karena nature manusia punya pengalaman sendiri, punya pertumbuhan sendiri, punya pendidikan sendiri, itu hampir jarang terjadi. Pasti ada distorsi sedikit banyak. Nah, kalau ada distorsi sedikit banyak, berarti meaning dari makna dari apa yang dibicarakan oleh orang lain itu bisa punya beberapa kemungkinan makna. Itu yang harus kita hati-hati. Nggak fix loh maknanya. Belum tentu makna yang kupahami sama 100% dengan makna yang orang berbicara. Karena yang berbicara juga tidak selalu punya kewaspadaan untuk menggunakan semua kata pada makna komunalnya. Bisa jadi pakai pilihan kata dengan makna personal. Ya, dan personal yang lain jadi nggak paham. Istilahnya misalnya internal joke. Joke yang hanya dipahami oleh lingkaran tertentu karena mereka punya referensi untuk memaknai rangkaian kata itu dengan cara yang berbeda dari komunal. Orang yang nggak di luar lingkaran itu nggak akan paham makna yang dimaksud dalam lingkaran tersebut. Nah, ini distorsi dalam komunikasi ini harus kita waspadai. Karena kenapa harus kita waspadai? Karena manusia cepat reaksinya. Dan kadang-kadang reaksinya bukan dari makna yang dibicarakan. Justru dari makna yang kita tangkap. Makhluk mungkin maksudnya tidak sama dengan apa yang dibicarakan oleh orang lain tersebut. Yang kita respon adalah makna yang kita miliki, bukan makna yang disampaikan. Seringkali terjadi seperti itu. Sehingga ada kalimat terkenal, coba cari sendirilah. Ada kalimat terkenal dari tokoh besar lah yang mengatakan bahwa kalau kamu pendapatmu terhadap orang lain sebenarnya itu refleksi dari dirimu sendiri. Kenapa? Karena membangun maknanya dari makna personal. Dan mayoritas manusia seperti itu. Itu bedanya objektif dan subjektif. Terus ngapain? Orang kita selama ini kayak gini nggak apa-apa kok. Oh, bisa dioptimize. Semakin efektif hidupnya kita kalau kita bisa aware terhadap 3 kemungkinan makna tersebut. Dan kita tahu tujuan ketika mendengarkan gimana. Ada bedanya mendengarkan dan menyimak. Biasanya yang mendengarkan itu hanya menerima informasi dan mengkonstruksi berdasarkan pendengar ya. Kalau menyimak itu mencoba memaknai dengan cara memaknai dari sisi pembicaranya. Sepertinya menyimak lebih baik daripada mendengar. Walaupun itu juga berat di otak. Tapi
benefitnya juga banyak. Karena kita tidak hanya, kalau kebenaran kita tahu. Kalau kebenaran orang lain kita perlu menggali, itu beratnya. Tapi kita tahu kebenaran orang lain, pintu yang lain akan terbuka. Dengan kita mengetahui kebenaran orang lain, pintu empati, pintu ilmu, pintu pemahaman, pintu komunikasi, pintu masa depan akan menjadi terbuka lebar. Hidup tidak di dalam tempurung kata. Kalau kita sadari kita kata, hati-hati dengan tempurung yang kita bangun sendiri. Terima kasih.